warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Hastuti dengan NIM SP23004. Di sini saya akan melakukan konseling nutrisi pada ibu hamil dengan dosen pengampu Ibu Hutari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Izin duduk ya. Iya. Sebelumnya, Bu, di sini saya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Bidan Eli yang bertugas pada siang hari ini. Saya ditugaskan untuk memberikan konseling kepada Ibu Puji. Sebelumnya benar ini dari Ibu Puji? Iya, Bu. Ya, jadi sebelumnya apakah Ibu siap untuk menerima konseling yang akan saya berikan? Siap, Bu. Sebelumnya saya izin bertanya, Bu, apakah Ya. Ibu Puji sudah pernah tahu tentang informasi tentang nutrisi selama kehamilan? Belum, Bu. Jadi saya izin menjelaskan ya, Bu. Ya. Untuk manfaatnya sendiri, nutrisi selama kehamilan itu sangat penting ya, Bu, untuk pertumbuhan janin dan juga ibu. Kemudian untuk pertambahan besar organ kandungan. Iya. Dan juga nutrisi selama kehamilan ini dapat merubah komposisi dan metabolisme pada tubuh ibu. Ya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Kemudian pemenuhan gizi selama kehamilan itu ada prinsipnya. Jadi prinsipnya itu dengan memenuhi gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Jadi, Bu, selama masa kehamilan ini ibu ini perlu menambah energi, penambahan energi yang cukup banyak. Minimal itu sehari 300 kalori per hari. Contoh makanan yang bisa ibu makan itu yang setara dengan 300 kalori per hari itu, ibu bisa makan kentang rebus dan juga telur. Kalau tidak, nasi putih dan juga telur ya, Bu. Iya, Bu. Ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat dan juga sumber dari karbohidrat. Untuk karbohidrat sendiri itu fungsinya itu sebagai sumber energi. Dan sumbernya yang bisa ibu dapatkan itu bisa dari gandum, beras, kentang, singkong, ubi jalar, dan jagung dan juga sagu ya, Bu. Iya. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat dan sumber protein. Untuk manfaat protein selama proses kehamilan itu selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, juga untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian sumbernya itu ibu bisa mengolah daging sapi, daging ayam, daging ikan. Terus ibu juga bisa makan telur, minum susu, kemudian tempe dan juga kacang-kacangan ya, Bu. Iya, Bu. Dan saya juga akan menjelaskan manfaat dan sumber lemak. Untuk lemak itu digunakan juga sama untuk sumber tenaga dan sumber tenaga dan juga untuk pertumbuhan jaringan plasenta serta untuk perkembangan syaraf pada janin. Sumber dari lemak itu ibu bisa makan kacang-kacangan, biji-bijian dan juga ikan ya, Bu. Iya, Bu. Dan saya juga akan menjelaskan kebutuhan vitamin dan mineral. Jadi untuk selama kehamilan ibu itu perlu mengkonsumsi vitamin A, B, dan juga C. Dan untuk mineralnya itu ibu bisa konsumsi kalsium, fosfor, tablet Fe, kemudian zinc dan asam folat ya, Bu. Jadi selama kehamilan ibu perlu mengkonsumsi cairan yang cukup banyak ya, Bu, karena agar terhindar dari dehidrasi dan juga konstipasi. Konstipasi itu berupa sembelit ya, Bu. Jadi minimal sehari ibu perlu mengkonsumsi 2,5 sampai 3 liter. Ada akibat ketika ibu ini kekurangan nutrisi selama kehamilan. Untuk bayi sendiri nanti bayi bisa lahir prematur, bayi bisa meninggal, kemudian bisa keguguran, bayi juga bisa cacat bawaan, dan juga nanti bayi bisa lahir dalam keadaan beratnya yang rendah. Kemudian untuk permasalahan ibu ketika ibu ini sedang hamil dan kekurangan nutrisi, ibu nanti bisa mengalami anemia dan daya tahan tubuh ibu itu berkurang, kemudian pendarahan selama kehamilan dan persalinan. Untuk mengolah makanannya saya akan jelaskan ya, Bu. Jadi untuk cara-cara pengolahan makanan tadi, pertama ibu ini perlu memilih sayuran atau bahan makanan yang segar. Ketika ibu mau memasak sayur, jangan direndam terlalu lama ya, Bu, karena nanti vitamin B dan C nya akan larut dalam air atau akan hilang.
Selanjutnya ketika ibu itu memasak itu gunakan peralatan yang bersih. Kemudian ketika masak sayur hijau itu jangan dimasak terlalu lama, dan untuk daging seperti ikan itu diusahakan atau memang seharusnya itu dimasak sampai matang. Jelas ya Bu? Iya Bu. Dan ketika ibu itu makanan itu sudah mau dikonsumsi, ketika panas diusahakan jangan menggunakan peralatan yang berbahan plastik ya Bu. Iya. Terus biasanya kalau di desa itu banyak pantangan untuk ibu hamil, seperti tidak boleh makan telur, ikan dan sebagainya. Itu sebenarnya salah ya Bu, karena ibu hamil itu sangat memerlukan nutrisi, dan nutrisi itu kan nutrisi itu bisa diambil dari ikan, telur dan sebagainya. Jadi untuk telur, ikan seperti itu jangan dihindari ya Bu. Iya Bu. Dan saya akan menjelaskan contoh menu seimbang pada ibu. Sebentar ya Bu. Iya. Jadi untuk menu seimbang sehari-hari pada ibu hamil itu, ibu bisa makan sebanyak 6 porsi per hari. 6 porsi per hari itu satu porsinya itu 2 centong sedang. Kemudian ibu juga bisa mengkonsumsi 4 butir telur. Kalau kurang suka ibu bisa ganti dengan 4 potong ikan. Kemudian tempenya juga 4 potong atau bisa diganti tahu 4 potong. Kemudian sayurnya itu 4 mangkok per hari, tapi yang tidak berkuah ya Bu. Iya Bu. Kemudian buahnya ibu juga bisa konsumsi, jeruknya 4 buah, pisangnya 4 buah, dan juga air putihnya sebanyak 8 sampai 12 gelas per hari seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Iya Bu. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak Bu. Sudah cukup jelas? Sangat jelas. Ya, jadi nanti kalau misal ada apa-apa ibu bisa hubungin saya nggih. Iya Bu. Terima kasih, saya izin permisi ya Bu. Iya, Bu. Selamat siang. Selamat siang.